Terima kasih masih di Breaking News Kompas TV, saudara. Masih terkait dengan update informasi evakuasi dari para korban yang sampai saat ini terkait dengan pondok pesantren yang ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur. Dan untuk mengetahui terkait dengan perkembangannya, kita sudah terhubung dengan Dr. Nasib, ahli forensik. Selamat pagi, Dr. Nasib. Dr. Nasib, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, Anda bisa mendengar jelas suara saya, Dok? Ya, saya mendengar dengan jelas. Oke, terima kasih Dok sudah bergabung di Dialog Breaking News pada pagi hari ini. Dok, yang saya ingin tanyakan hingga saat ini dari laporan jurnalis kami di RS Bayangkara tadi bahwa masih terus dilakukan pengenalan identitas dari para korban atau jenazah terkait dengan pondok pesantren yang ambruk di Sidoarjo. Prosesnya akan seperti apa, Dok, kalau penjelasan secara awamnya? Baik, terima kasih. Untuk disaster victim identification, untuk proses identifikasi dari korban massal itu, proses yang pertama adalah kita harus mendapatkan dulu data-data antemortem. Data antemortem yang dimintai oleh tim nanti kepada keluarga, lalu setelah itu kita cocokkan dengan data postmortem setelah dia mati. Lalu nanti data-data itu akan kita rekonsiliasi, direkonkan dengan keluarga. Lalu setelah itu baru akan dilakukan lagi dengan identifikasi. Maka dia nanti akan rilis dengan teridentifikasi. Nah, selain daripada data antemortem dan postmortem, nah sekarang ini kan sudah ada Inavis, Indonesia Fingerprint System. Nah, itu sudah bisa langsung melalui sidik jari sudah tertera nanti di situ namanya siapa dan pekerjaannya sudah tertera semuanya sesuai dengan di iktp. Nah, kalau sudah teridentifikasi pun dia melalui sidik jari, tetap kita lakukan rekonsiliasi dengan keluarga untuk menentukan bahwa dia teridentifikasi nanti dari data antemortem, data postmortem dan sidik jari. Nanti dicocokkan kepada keluarga, apakah keluarga setuju dan menerima bahwa ini adalah keluarganya yang meninggal itu. Nah, setelah keluarga terima dan setuju, dan itu tanda tangan dirilis, diberikan kepada keluarga. Itu tahapannya. Oke, Dok, berarti Anda mau bilang bahwa peran dari keluarga, data-data dari keluarga ini atau proses pengenalan dari family, dari para wali ini menjadi salah satu sebuah porsi yang besar ya sebenarnya? Ya, terutama bagi orang yang terakhir sekali melihatnya. Contoh dia berpakaian sewaktu pergi ke situ, pakaian yang terakhir warna apa, ya. Pakaian apa, celananya apa gitu, pakai topi atau pakai apa itu. Ya. Oke, Dok, kalau dari penjelasan yang Anda sampaikan tadi, kemarin dari tim DVI Polri mengatakan bahwa mereka lumayan agak kesulitan untuk mengenali karena korban sudah berada lama dalam timbunan reruntuhan pondok pesantren tersebut, pun juga dari beberapa bagian tubuh yang sudah rusak untuk dikenali, dan ini yang masih menjadi terus proses yang terus memakan waktu bagi tim DVI Polri dan dikatakan kemarin ya lumayan kesulitan. Nah, bagaimana sebenarnya untuk mengenal ataupun bisa melihat lebih jauh dari proses DVI atau proses identifikasi ini, Prof? Melihat ya yang menjadi analisisnya sudah dalam kondisi yang ya tidak seperti semula. Ya, kalau ada korban yang sudah mengalami proses pemusukan dan sudah tidak bisa dikenali lagi dari wajahnya, maka ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama kan mungkin akan dicari dulu sidik jarinya. Lalu sidik jari itu nanti akan dapat dari situ. Ya. Nah, kalau body part, bagian tubuh manusia itu, dia akan diambil melalui DNA-nya. Ya. DNA ini bagian tubuh siapa, dicocokkan dengan DNA yang ada menjadi DNA pembanding nantinya. Ya. Sehingga kalau sudah match itu DNA-nya, maka itu bisa dikatakan teridentifikasi atas nama sesuai dengan hasil matching dari DNA itu tadi. Ya. Nah, jadi sebenarnya tidak seberapa sulit sih. Kalaupun udah pasti mengalami proses pembusukan, apalagi wajah mungkin sudah bengkak, ya kalau sudah meninggal seperti ini. Nah, body part pun bagian-bagian tubuh yang terlepas dari tubuh itu akan bisa diidentifikasi juga dengan melakukan identifikasi dengan DNA.
Nah ini yang harus bisa dicocokkan, dimetiskan. Lalu nanti akan tetap juga direkonsiliasi dengan keluarga. Oke dok, Anda mau bilang bahwa jika memang sidik jarinya sudah tidak bisa dikenali atau rusak, berarti satu-satunya jalan terakhir adalah pengenalan melalui DNA itu ya? Iya betul, dengan DNA. Oke, kalau begitu butuh berapa lama sebenarnya dok? Nah, kalau sebenarnya ya, kalau tahapannya kita kan harus melihat bahwa yang pertama sekali kan kalau ada dulu data antemortem, lalu data postmortem, nanti akan direkonsiliasikan dengan keluarga. Nah, kalau sudah membusuk seperti ini, maka atau tidak dapat lagi dikenali dari sidik jari, maka akan dilakukan pemeriksaan DNA. Nah, DNA ini tergantung kepada apa yang mau diperiksakannya, bagian tubuh mana yang mau diambilkan. Nah kan contohnya kalau memang dia hanya contoh kaki, maka diambil adalah tulang pahanya itu akan diambil DNA-nya baru dicocokkan dengan DNA daripada keluarga yang lain yang merasa itu dirinya dari keluarganya. Karena kan tidak semua jenazah itu ada yang utuh dan tidak semua juga yang tidak utuh. Maka yang tidak utuh ini yang akan diambil DNA untuk pembandingnya dengan DNA body part yang tertinggal ini. Oke. Nah biasanya itu sih kalau pakai DNA itu ya tergantung kepada DNA-nya. Tapi kalau rekonsiliasi tentang dengan sidik jari, kalau sidik jari teridentifikasi, maka itu langsung segera biasanya supaya cepat dikebumikan. Karena makin lama makin busuk, makin bau. Oke, berarti kalau secara ilmiah penjelasan yang dari tadi Anda sampaikan, walaupun dalam kondisi yang tidak dikenali lagi bagian tubuhnya, tetapi memang masih bisa dikenali dengan proses DNA tadi ya? Sesusah apapun Ya, tetap melalui DNA tadi ya? Iya, betul. Oke, Betul. Prof, kalau misalkan kita katakan antara data yang dibawa oleh keluarga dan DNA-nya sampai saat ini mungkin saja belum ada kecocokan. Apa proses selanjutnya misalnya? Nah, kalau tidak ada kecocokan dengan DNA ini atau dengan data antemortem itu tadi, direkonsiliasi itulah nanti akan dijelaskan kepada keluarga. Contoh ya, saya bilangkan bahwa hasil pemeriksaan data antemortem yang mengatakan bahwa namanya si A. Dan hasil dari data postmortem tetap namanya si A. Tapi dari data dari DNA Ya. dia tidak si A. Dan itu diberitahukan kepada si keluarga hasil rekonsiliasinya itu. Nanti kan rekonsiliasi ditemukan dengan keluarga. Ya. Hasilnya data postmortem ini, tapi DNA-nya begini. Bagaimana Bapak Ibu kalau kami sudah meyakini bahwa ini adalah si A. Nah, keluarga terima atau tidak? Nah, kalau dia terima ya ditandatangani teridentifikasi dengan itu. Nah, bisa jadi ketidakcocokan DNA itu mungkin apakah itu tidak anaknya kandung atau bagaimana kita tidak tahu. Ya, ya. Tapi jelas apakah mereka terima tanda tangan rilis dilepas. Oke, kalau kita berbicara seperti ini, Dok, lebih valid mana sebenarnya? Data antemortem, DNA atau sidik jari sebenarnya? Nah, data yang paling valid itu adalah DNA dan sidik jari. Itu yang data primernya, yang data sekundernya itulah antemortem dan postmortem. Kalau sudah DNA teridentifikasi, DNA itu adalah jaminannya bahwa sudah DNA teridentifikasi sudah. Oke. Karena hampir tidak ada sama DNA di seluruh muka bumi ini, belum ada. Walaupun kembar sekalipun tidak bisa. Oke, biasanya Dok kalau kita lebih teknis melihat satu korban atau satu jenazah, untuk pemeriksaan itu butuh waktu berapa lama biasanya Dok untuk mengenalinya? Kalau satu jenazah itu biasanya kita kan data antemortem kan ada timnya antemortem. Ya. Ada tim postmortem. Nah, Ya. postmortem, antemortem itu dimintai keterangannya, postmortem itu paling 4 jam atau 5 jam dilakukan pemeriksaan. Mulai dari hit ke tetu, mulai dari kepala sampai ke kaki, itu nanti diperiksa data postmortem. Nah, itu biasanya 4 sampai 5 jam, bahkan bisa juga sampai 6 jam, tergantung kepada kondisi daripada jenazah ini. Ya. Kalau jenazah sudah membusuk, nanti bagaimana kita akan membersihkannya dengan bagus, atau banyak lukanya, atau bagaimana nanti, pokoknya kita usahakan bisa mendapatkan data-data postmortem ini. Nah, nanti setelah dapat data dari postmortem ini, lalu kita cocokkanlah dulu dengan data antemortem. Ya. Lalu setelah cocok, baru dipanggil keluarganya, rekonsiliasi.
ini datanya postmortem dan hasil DNA-nya ini seperti ini, hasil sidik jarinya adalah ini. Maka kalau sidik jari sudah teridentifikasi, maka itu sudah pasti dia teridentifikasi dengan nama itu. Oke. Kalau DNA sudah teridentifikasi, data antemortem dan postmortemnya belum matches, maka dia sudah bisa dikatakan si teridentifikasi dengan nama itu. Oke. Itulah data primer. Oke, kalau data-data yang diambil dari orang tua atau wali ataupun dari keluarga biasanya apa, Dok? Apakah mungkin dari pengenalan anggota tubuhnya ataupun pakaian ataupun tadi Anda sudah jelaskan, atau juga mungkin darah yang diambil atau apa sebenarnya, Dok? Data-data antemortem itu yang dimiliki adalah data yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Contoh, tai lalat, Ya, ya. tato, ya, atau bekas operasi parut, jaringan parut bekas luka, atau jarinya yang putus dari kelingking atau apa, atau yang luka. Nah, itu yang harus diberikan. Terus giginya bagaimana, apakah gigi ginsumnya bagaimana bentuknya, nah itu diberikan, ada fotonya. Jadi dari odontologi forensiknya dia dilihat giginya itu bagaimana modelnya, ada yang giginya ginsum ke depan atau yang sudah ompong. Nah, itulah data-data antemortem yang diberikan kepada tim DVI ini. Nah, itulah yang menjadi pegangan kita nanti pada waktu kita periksa. Oh, ini ada giginya seperti ini, disosokkan. Oh, yang ini ada giginya seperti ini. Ada gigi yang patah, yang di sini patah. Nah, kita lihat di dalam tubuhnya ada giginya enggak yang patah. Nah, semua data-data itu akan dimatchkan nanti dengan data-data yang setelah ditemukan postmortem. Oke, Dok, kalau ini kita andaikan, kalau misalkan proses pengenalan yang dilakukan oleh keluarga ini 100% dalam arti bahwa sesuai dengan ciri-ciri tadi, misalkan ada bekas operasi ataupun ada fisik-fisik, contoh-contoh fisik yang dikenali sangat-sangat yakin oleh keluarga, apakah masih perlu sebenarnya DNA itu? Ya, kalau memang keluarga masih meragukan, dan mereka meminta harus kepastiannya dan tim DVI mengiyakan kasus itu, ya kan, masih mereka ragu, kan mereka yang harus menerima itu keluarga atau tidak. Ya. Tim hanya mengidentifikasi. Nah, setelah teridentifikasi oleh tim, keluarga terima enggak? Nah, kalau mereka masih ragu harus DNA, katanya ya tergantung kepada tim. Oke, berarti masih ada proses jika pada akhirnya masih ada tidak yakin ya atau ragu. Kalau memang ya atau ragu keluarganya, dia tidak mau, oh ya udahlah, ini enggak yakin aku ini keluargaku, katanya mereka, maka tim itu harus berdiskusi lagi. Ketua timnya harus berdiskusi, ya kita ambil DNA, katanya diambil, ya terserah. Kalau sesuai dengan perintah daripada presiden tadi harus teridentifikasi dengan saintifik, maka ambil DNA. Oke, kalau dari pengalaman Anda, Dok, melihat kasus-kasus seperti ini, misalkan ada pengenalan yang susah ataupun juga dari keluarga samar-samar mengidentifikasi korban, ini seperti apa, Dok, ke depan? Nah, kalau saya pengalamannya adalah waktu kasus Hercules di Medan ya, kebanyakan itu adalah teridentifikasi dari sidik jari. Nah, sidik jari itu karena kebanyakan kan rakyat Indonesia ini sekarang sudah pakai iKTP ya, sudah pakai sidik jari di KTP, sehingga teridentifikasi dengan sidik jari. Nanti kan dimasukkan sidik jarinya ke alatnya, maka akan nampak. Kalau masih diragukan, memang di sidik jari itu pun ada beberapa yang diragukan. Nanti berapa persen cyano, berapa persen cyano. Ya seperti itu nanti dilihatnya di Inavis itu. Nah, mana yang paling tinggi persentasenya? Nah, itu nanti akan didiskusikan. Nah, yang paling susah kita adalah body part memang untuk melakukan identifikasi untuk body part. Body part ini yang paling susah, apalagi di Medan ini untuk pemeriksaan DNA itu masih sulit, harus dikirim ke Jakarta, sehingga sulit kita untuk melakukan. Biasanya kalau keluarga itu kadang keluarga menitipkan ada juga fotonya diberikan sehingga kita melihat. Nah, kasus-kasus yang seperti yang sudah busuk seperti ini biasanya kita melakukan identifikasi pertama sekali, kita cari dulu sidik jarinya. Terkadang kan kalau ada yang sidik jarinya sudah terkelupas karena dia disiram dengan air banyak, waktu itu kan kebakarannya disiram, sehingga kita cari lagi tuh koretannya itu dicari, dicocokkan lagi supaya dapat teridentifikasi. Biasanya paling sulit itu adalah body part yang paling sulit untuk identifikasi. Oke, Dok, apakah Anda pernah
dari pengalaman Anda juga bahwa misalkan DNA-nya sudah cocok tapi mungkin pengenalan dari keluarga korban yang merasa bahwa oh ini bukan nih keluarga kami atau ini bukan bagian dari yang kami kenal atau korban atau jenazah yang kami kenal. Apakah pernah seperti itu, Dok? Pengalaman saya belum pernah karena hampir semua keluarga itu hanya menginginkan supaya tepat teridentifikasi. Kalau sudah kita cocokkan dengan DNA, mereka saya tidak pernah mendapatkan ada kasus seperti itu di sini. Kalau sudah cocok dengan DNA, mereka terima. Kalau sudah cocok dengan sidik jari, mereka terima. Biasanya seperti itu. Oke. Dr. Nasib Situmorang, tahan sebentar karena ini menarik untuk kita bahas terkait dengan identifikasi para jenazah. Kita akan break sebentar, tetap di Breaking News Kompas TV.